36 jam Rutan Salemba cabang Makobrimob diduduki oleh narapidana teroris. Ada apa pemirsa di balik ini semua? Sore hari ini ada Berita Petang akan membahasnya dengan pengamat terorisme bersama saya Pak Heri Sucipto. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Dari kejadian yang kemarin sempat menghebohkan publik, apa analisa Anda? Ya, pertama tentu saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas jatuhnya korban 5 anggota dari Polri atas kejadian rusuh di Makobrimob yang dilakukan oleh tahanan atau napi kelompok teroris. Yang kedua, tentu saya mengapresiasi sikap cepat dan tegas meskipun di beberapa bagian dikesankan oleh masyarakat aparat agak lamban, karena menurut saya ini bukan lamban ya, ini semata kehati-hatian yang saya lihat, yang saya amatin. Jadi agar semuanya berlangsung dengan baik dan menghindari korban yang lebih banyak. Yang ketiga tentu kejadian ini memilukan kita sebagai bangsa ya, sebagai warga negara, masyarakat, karena untuk kesekian kalinya kejadian ini berlangsung dan atas dasar itu tentu saya dan lembaga yang saya pimpin mengutuk dan mengecam keras atas tindakan sadis biadab kelompok teroris ini yang telah membunuh dan membantai dengan sadis 5 anggota Polri yang sedang bertugas. Kenapa mereka bisa melakukan aksi ini di dalam penjara? Dan kalau kita saksikan keterangan waktu konferensi pers tadi pagi, Wakapolri juga mengatakan ini membunuh anggota Polri yang bertugas secara sadis. Apakah ini betul-betul kebetulan atau sebenarnya sudah terencana? Kalau dilihat dari peristiwanya, saya menduga ya, analisa saya ini tidak terjadi begitu saja ya, karena ini ya memang ada provokasi sebelumnya, tapi ini kejadiannya sangat masif ya. Ini kan bermula dari pemicunya saudara Wawan, napi dari kelompok teroris Pekanbaru yang mendapat kiriman makanan dari keluarganya dan diterima oleh petugas jaga. Petugas jaga ini kemudian memeriksa dan kebetulan Wawan ini mendengar ada kiriman itu dan pergilah ke petugas jaga dan menanyakan. Kebetulan petugas jaga sudah berganti, sehingga kata petugas jaga itu nanti akan ditanyakan ke petugas jaga yang sebelumnya yang membawa makanan. Rasanya si Wawan ini tidak menerima, marah, kembali ke selnya dan memprovokasi. Dia kan di sel C ya, provokasi di selnya yang memang sel napi teroris, kemudian merembet ke sel D dan E. Nah, disitulah puncak ini memprovokasi itu sehingga terjadilah kerusuhan itu, dan ini tentu sangat disayangkan. Coba seandainya ya Wawan ini bersabar sedikit, karena tentu protap lah ini di mana-mana. Saya juga melihat sendiri SOP, siapapun yang membesuk ke lapas pasti melalui pengawasan yang sangat ketat, apalagi napi teroris. Setahu saya napi terorisme itu memang sangat-sangat ketat selama ini. Anda mengatakan ini bukan kebetulan, artinya faktor makanan ini sebenarnya hanya pemicu. Lalu apa faktor lain atau hal besar di balik semua yang terjadi selama 36 jam? Iya, saya kira ini hanya betul. Saya sepakat ini, saya menduga kuat bahwa ini adalah pemicu saja, tapi sebelum-sebelumnya saya yakin ada rentetan panjang ya. Saya mendapat info bahwa upaya ini sekian bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu itu sudah terencana. Saya tidak mau menyebut sumbernya, sehingga akan ada gerakan dari kelompok teroris ini. Inikah gerakannya? Saya kira informasi yang saya dapat, belum tahu persis kelompok teroris mana, tapi saya mengkaitkan ada dugaan arahnya ke sini, ke lapas Salemba cabang Makobrimob. Perlu saya luruskan juga kalau tidak salah ya, ini bukan lapasnya Makobrimob ya. Ini adalah lapas Salemba cabang Makobrimob yang di pengawasannya di bawah Direktorat Jenderal Lapas Kemenkumham. Hanya ketempatan satu lokasi dengan Makobrimob. Nah, jadi ya saya kira ada beberapa faktor ada informasi itu, kemudian juga ada skenario lain. Saya kurang tahu pasti ya, tapi
kok ada kaitan-kaitan yang mungkin sebelumnya ada HTI yang kemudian ditolak, dibubarkan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa itu terkait langsung maupun tidak langsung, tapi rasanya kok dalam waktu yang berhimpitan. Apakah ini ada kaitannya apa tidak? Nah, itu masyarakat yang berhak menilai, karena ya kelompok teroris ini kan kita tahu dengan sikap keberagamannya yang sangat rigid, yang sangat tertutup, dan sehingga menimbulkan sikap-sikap pola bermasyarakat yang radikal, dia tertutup dan sebagainya. Ini potensial menjadi teroris ini. Ini menarik. Saya akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Kembali saat lagi. Pembunuhan sadis yang dilakukan oleh para Hanan di rumah tahanan Caban Salemba ini di dalam komplek Makobrimob Polri berjalan selama 36 jam. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 021-5155-111. Pak Heri, tadi sempat dikatakan bahwa ini bukan kebetulan. Ada serentetan hal yang menjadi analisa Anda, informasi yang Anda dapatkan. Bukan kebetulan juga harusnya kalau H-1 sebelum kejadian rusuh di Rutan Salemba Cabang Makobrimob ini, tahanan teroris bertemu dengan pimpinan ISIS Indonesia Aman Abdurrahman. Analisa Anda? Ya, saya mendengar itu memang sehari sebelumnya Aman Abdurrahman, pimpinan tertinggi ISIS Indonesia, bertemu dengan Wawan dan kelompok napiter ya, napi teroris lainnya. Tapi sebenarnya saya kurang begitu berani mengkaitkan apakah ini ada aksi tertentu atau bagaimana, karena ya begini, apapun bisa terjadi, karena selama ini bukan kejadian pertama. Ini kejadian yang kesekian, bukan saja di lapas teroris, tapi di lapas secara umum. Ya mungkin ini juga perlu pengawasan lebih ketat lagi, karena alat dan lain sebagainya bisa saja masuk. Apapun bisa terjadi, termasuk yang dilakukan oleh napi teroris ini ketika berada di dalam dan sudah melakukan kerusuhan, bisa merakit bom di dalam. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi kelemahan ya harus diakui, lapas-lapas di kita ini pengawasannya masih sangat di beberapa, memang tidak semua ya, di beberapa tempat masih sangat longgar. Merakit bom apakah memang butuh waktu yang tidak terlalu lama sehingga memungkinkan mereka dalam kondisi 36 jam ini melakukan perlawanan, adu tembak, lalu sempat merakit bom juga? Ya, merakit itu kalau dia sudah punya skill tersendiri, saya kira tidak sulit. Apalagi dengan kelonggaran pengawasan misalnya. Saya tidak tahu itu dapat dari mana bahannya. Satu. Yang kedua, dengan pengawasan seperti itu bukan hanya bahan peledak, tapi juga sajam. Senjata tajam bisa saja masuk, selundupkan. Makanya pengawasan yang begitu ketat melalui makanan kan bisa saja diselipkan serbuk dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu kan pembunuhan sadis, pembantian sadis yang ditembak, ada yang ditembak dari jarak dekat, kepala yang tembus ke belakang. Itu kan mereka rampas dari senjata anggota itu. Betul. Dengan pengeroyokan itu. Dan betul, saya membaca laporan yang saya terima itu sangat sadis dan mungkin melebihi PKI. Kalau informasinya bahan-bahan menggunakan rakitan bom ini adalah barang sitaan yang diperiksa oleh penyidik ketika melakukan proses penyidikan kepada napi teroris ini. Lalu pertanyaan berikutnya, ketika dalam waktu 36 jam, apakah mereka memang benar-benar terlatih? Ada yang bagian melakukan perlawanan kepada kepolisian, ada juga yang melakukan aksi provokasi melalui media sosial. Kalau kita ingat, ini sempat melakukan live streaming melalui Instagram dan juga Facebook. Apa analisa Anda? Apa yang ingin disampaikan oleh napi teroris ini dengan melakukan live di media sosial? Nah, ini yang tadi saya sempat singgung. Jadi
harus diakui kelompok teroris ini punya skill tersendiri. Dia terlatih, memang tidak semuanya, tapi sebagian besar kelompok ini terlatih. Ada yang terlatih di bidang merakit persenjataan, terlatih di bidang strategi penyerangan dan lain sebagainya. Ada panglima perang, merakit, melatih. Jadi kita pernah mengenal itu namanya Nasir Abbas yang sudah insaf. Ya, apa yang kalian itu masih ada meskipun tidak dalam pertempuran ya. Nah, inilah ada pembagian-pembagian yang saya analisa. Ini bagian mengeroyok misalnya, merebut senjata, kemudian ada yang menyiksa, kemudian sebelum menyiksa, jadi sebelum dibunuh disiksa dulu loh itu. Terakhir singkat saja analisa Anda, apakah pembagian ini secara sistematis sudah terencana atau mungkin otomatis saja di lapangan ketika melakukan pemberontakan di situ langsung ada bagian? Saya yakin upaya atau usaha yang dilakukan oleh kelompok teroris ini adalah sudah sistematis dan terencana. Karena kalau tidak mustahil korbannya yang sangat masif dan dan penanganan yang begitu alot, meskipun pada akhirnya aparat mengedepankan soft approach, pendekatan persuasif sehingga berhasil tidak jatuh korban, dan sekarang para teroris sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan, dan itu saya kira langkah yang perlu kita apresiasi. Saya kira semua napi teroris, saya setuju ditaruh lapasnya itu kalau perlu di tengah laut, jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga tidak menyusahkan seperti sekarang ini. Karena ini bahaya, menurut saya bahaya. Latin ideologi setiap saat akan muncul dan itu yang diinginkan oleh mereka. Pak Eri, terima kasih. Tentu saja di Lapas Nusa Kambangan penjagaannya harus ekstra ketat juga seperti di Makobrimob. Terima kasih, selamat sore.